Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi barikalladzi bika ya musyaffa wa khassana wa habada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen kita bersama Ustaz Rifki Mulia Rahman ME. Semoga Allah melindungi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang alhamdulillah kita bisa mengerjakan tugas ujian tengah semester ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang, marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Fakihuddin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan metode-metode pembelajaran Al-Quran, pembelajaran tahfiz Al-Quran. Baik, sebelumnya di pondok saya dibebaskan para santri-santri dalam mempelajari metode-metode Al-Quran tersebut. Namun di sini saya akan mengambil metode yang ada di pondok pesantren tahfiz Al-Quran Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu metode tahsin atau sorogan yang diterapkan dalam pembelajaran tahfiz Quran. Dilakukan dengan cara para santri membaca ayat Al-Quran yang ingin dihafalnya di depan guru, dan guru menyimaknya. Dalam proses penerapan, para santri secara bergantian maju satu persatu untuk dibimbing. Para santri tersebut diminta untuk membaca ayat Al-Quran yang ingin dihafalnya, dan guru menyimak bacaannya. Metode tahsin ini dilakukan pada pukul 19.00 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengan metode ini, seorang guru akan lebih mudah memperbaiki bacaan Al-Quran santri yang belum benar, baik makharijul huruf maupun tajwidnya. Selanjutnya yaitu metode talqin atau musyafahah. Metode ini dilakukan dengan cara ustadz atau guru membaca ayat Al-Quran dan diikuti oleh para santrinya. Dalam prosesnya, metode ini sama halnya dengan metode tahsin sorogan, yang mana para santri maju satu persatu menghadap ustadz. Setelah itu ustadz membacakan ayat Al-Quran dan santri mengikuti bacaan tersebut dengan cara pengucapan kata atau huruf dari lisan gurunya. Dengan santri dapat mendengarkan secara langsung bacaan ustadznya, ia akan melihat cara pengucapan atau kata huruf dari lisan gurunya, sehingga ia akan mampu mengetahui tempat keluarnya huruf secara tepat. Dan metode ini dilakukan bersamaan dengan metode tahsin atau sorogan pada pukul 19 sampai pukul 20.30. Dengan penggunaan metode ini akan membantu para santri untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian yang selanjutnya metode berulang-ulang atau tariqatut takrir. Metode ini juga digunakan dalam pembelajaran tahfiz Quran di pondok pesantren Asy-Syafi'i. Penggunaan metode ini
dilakukan dengan cara para santri membaca ayat Al-Quran yang ingin dihafal berulang-ulang atau sebanyak-banyaknya 20 kali atau 30 kali bahkan sampai 40 kali. Dengan metode ini akan membuat kemudahan bagi mereka untuk menghafal karena ada beberapa potongan ayat yang mereka telah ingat dalam proses membaca sebanyak-banyaknya. Dalam proses metode ini dilakukan oleh individu masing-masing tanpa didampingi oleh ustadznya. Namun tetap saja prosesnya para santri menghafal Al-Quran secara bersama-sama di dalam masjid atau di dalam aula. Metode ini diterapkan dengan tujuan agar para santri lebih mudah dalam proses menghafal, dikarenakan dengan membaca ayat yang dibaca berulang akan membuat sebagian ayat telah lengket diingatnya. Jadi sebanyak-banyaknya kita membaca, maka hafalan kita itu lebih kuat. Proses menghafal dengan membaca berulang-ulang ayat ini yang ingin dihafalkan ini bisa dilakukan dengan frekuensi yang bervariasi, bisa 10 kali, bisa 15 kali, bahkan 30 kali atau lebih. Hal ini tergantung dengan kemampuan yang dimiliki oleh para santri dalam proses menghafal. Dalam proses metode membaca berulang-ulang atau tariqatul takrir, ini para santri disediakan waktu untuk menghafal ayat Al-Quran selama 3 jam. Yaitu dari jam 4 atau dari habis subuh sampai jam 7. Dengan target untuk setiap harinya yaitu 1 halaman Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau akan menyampaikan cara sebelum kita menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, mempunyai keinginan yang tulus dan niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, pelajari aturan-aturan membaca Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru yang mempelajari dan mengetahui dengan baik aturan-aturan tersebut. Selanjutnya yaitu terus bertekad memiliki keyakinan untuk menghafal Al-Quran setiap hari, yaitu dengan menjadikan hafalan sebagai wirid harian. Dan hendaklah permulaannya bersifat sederhana, mulai menghafal 1/4 juz, kemudian 1/8 dan seterusnya. Setelah itu memperluas hafalan mungkin dengan menghafal 2/8 pada hari yang sama, disertai memilih waktu yang sesuai untuk menghafal. Kemudian mengulang hafalan yang telah dilakukan sebelumnya atau melanjutkan hafalan selanjutnya disertai dengan kesinambungan. Kemudian niat dalam menghafal dan mendalami selayaknya diniatkan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia. Ya. Niat itu penting. Ya kan? Jadi kita tuh apa-apa tuh harus niat. Kalau kita nggak niat, kita nggak bakalan bisa. Yang selanjutnya, mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran, baik urusan-urusan kecil maupun urusan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh harus sami'na wa ata'na, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran. Yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk kita, maka kita wajib mengajarkannya kepada orang-orang lain. Jadi ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam menghafal Al-Quran, yaitu niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajari aturan-aturan membaca Al-Quran, memiliki tekad yang tinggi.
selalu melakukan pengulang-ulangan terhadap ayat yang dihafal. Yang paling penting yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Percuma kita punya ilmu banyak tetapi tidak mengajarkan kepada orang lain. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.